di hari Minggu ini, di hari Minggu Advent yang ketiga ini, kita akan menyanyikan satu pujian pembuka Putri Sion. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, hari Minggu ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Semakin dekat kita dengan perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Kabar sukacita telah terdengar di mana-mana. Marilah kita terus bersukacita menantikan hari kelahiran Kristus Sang Raja. Tema kita pada Minggu Advent yang ketiga ini adalah Majus Pembawa Berita Kelahiran Kristus. Saya akan membacakan nas penuntun yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-30 sampai 32 yang bunyinya demikian. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jemaat sekalian, biarlah kita saat ini mengingat akan kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, darahnya yang telah melayakan kita hingga kita saat ini ada di tempat ini bisa melanjutkan kehidupan kita. Itu adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Lebih dalam menyembah. Sepanjang hidup
kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk terlebih dahulu berdoa secara pribadi, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, datang tersungkur membawa diri kami yang penuh dosa dan juga celah, ya Tuhan. Kami datang mengaku akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, ya Tuhan. Begitu banyak yang telah kami lakukan yang menyebabkan kami berdosa di hadapan-Mu. Kami telah menyakiti hati Engkau, melawan kehendak-Mu, tidak menuruti firman-Mu. Bahkan kami juga telah menyakiti hati sesama kami, orang-orang di sekeliling kami. Terlebih juga ya Tuhan, kami menyakiti orang-orang terdekat kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak. Bahkan mereka-mereka yang ada di lingkungan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Di minggu Advent yang ketiga ini, minggu di mana perayaan hari kelahiran Kristus semakin dekat, kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Doa pengampunan dosa kami ya Tuhan, kami bawa hanya di dalam satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, untuk meresponi pengakuan dosa kita, marilah kita menaikkan satu pujian, Darah Yesus. Bermasmur bagimu.
ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat dipersilakan diri kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan membaca berita bertanggapan yang terambil dari Matius yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Matius 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua, demikian selanjutnya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya menurut jalannya. Demikianlah perintah bertanggapan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Lydia Julia. Namun sebelumnya, marilah kita memberikan satu pujian sebagai pengantar firman Tuhan kita. Pribadi yang mengenal hati.
bintang itu? Dengan bintang tiga yang diceritakan di Alkitab. Iya, aku sangat yakin. Dari perhitungan yang kita lakukan, kelahiran Juru Selamat itu hari ini. Jadi tak ada dari bintang timur yang terang. Hei, lihat, bukankah itu bintang timur yang digambarkan oleh para nabi? Lihat, bintang itu sangat terang. Mana? Wah, sepertinya memang itu. Ya, saya katanya kita bergerak. Ya, dan kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk sampai selamat dunia. Berjalan ikuti bintang timur, dan sampailah mereka di kandang domba. Hei, lihat, itu bayinya dan bintangnya tepat di atasnya. Sungguh luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat Juru Selamat yang dijanjikan. Terpujilah kuasa Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta. Sungguh luar biasa kuasanya. Lalu ketiga orang Majus itu menyerahkan persembahan. Volumenya serba ini. Iya. Aku Pak. Bu. Pak, gedein lagi Pak.
ini satu baiknya, Pak. Ayo sama-sama kita ya. Teksnya Pak. Bisa? Bapak Ibu sudah 3 bait tadi. Ya. Iya. Avenu Shalom Aleluia. Avenu Shalom Aleluia. Avenu Shalom Aleluia. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleluia. Avenu Shalom Aleluia. Avenu Shalom Aleluia. Avenu Shalom Aleluia. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleluia. Dengan gambus dan kecapi, mari kita memuji Tuhan. Gak apa-apa, kalau kita Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Berkatlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak teriakan yang telah dimenangkan dari umat yang telah dimenangkan. Mari kita berdoa. Avenu Shalom Aleluia. Ku bawa berita sukacita, berita damai kepadamu, hai manusia. Itulah malaikat berkata, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua hamba-hambamu yang hadir pada pagi hari ini, yang mau dikoreksi hatinya melalui firman Tuhan dan dibimbing untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Berikan damai sejahtera-Mu dalam hati setiap kami, Bapa. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukalah mata hati telinga kerohanian dari semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Sebelumnya mari kita akan membaca bagian firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca bacaan terkait pertanggapan Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya hanya akan membaca 4 ayatnya saja. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menaruh dalam hati kita, percaya, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Maranatha. Saya berharap kita semua yang sudah ada di ruangan ini duduk memperhatikan
firman Tuhan. Puji Tuhan, tadi guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu menampilkan drama singkat. Mau sedikit revisi saudara sekalian, karena para majus datang bukan menemui bayi Yesus di kandang itu. Ya, tadi kita sudah baca di Matius pasal 2. Para majus menemui anak kecil, kurang lebih mungkin 2 tahun, di sebuah rumah. Di sana ada Yesus dan ibunya. Jadi saudara, ketika mereka melihat bintang itu ada di rumah ya. Sedikit revisi. Namanya juga drama sekolah minggu. Harap dimaklumi. Oke, puji Tuhan, kita telah memasuki minggu Advent ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada minggu Advent ini biasanya gereja-gereja mengambil tema yang bernuansakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hampir dapat dipastikan orang Majus menjadi salah satu topik pembahasan dalam renungan Natal. Siapa sih mereka? Mari kita mengenal mereka, saudara. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang istimewa tentang ilmu perbintangan atau astronomi. Mereka bergantung pada penampakan bintang-bintang. Itulah pekerjaan mereka. Setiap hari mungkin malam-malam mereka akan memperhatikan bintang-bintang, rasi-rasi bintang. Dari sana mereka bisa melihat bagaimana perubahan alam ini akan terjadi bencana apa dari bintang-bintang itu. Tuhan kadang menyatakan kehendaknya. Dan pada masa itu Tuhan memakai fenomena alam untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan maksudnya. Bisa juga oleh bintang-bintang. Pada kepercayaan masa itu dan juga mungkin beberapa bangsa pada masa kini masih mempercayai bintang itu adalah perwakilan dari setiap orang. Kita masing-masing punya bintang kita sendiri-sendiri. Yang mana nanti ibu susah lihat di langit. Bintang saya di mana ya? Saya sukanya warna pink. Itu bintangnya warnanya apa? Gitu ya. Dikeker. Tapi di Jakarta kita sulit untuk melihat bintang. Padahal di langit itu penuh sekali bintang-bintang. Maka ketika Abraham dikatakan turunanmu akan menjadi bintang sebanyak bintang di langit pasti di lautan. Waktu itu Abraham melihat ke langit. Ya memang bintang itu penuh memenuhi langit, saudara. Saya pernah melihat bintang begitu penuh di langit. Gunung Semeru, saya naik atas Gunung Semeru dalam perjalanan mission trip. Wah, luar biasa, saya baru lihat. Ternyata bintang itu begitu ya. Wah, di Jakarta nggak ada kayak gitu. Langit kita berkabut di sini. Tapi di atas Gunung Semeru yang dingin, yang banyak debu vulkaniknya, bisa saya lihat ya. Aduh, sampai saya lihat terus ke atas gunung, kepala saya nggak keserok ya. Nengok terus waktu itu. Kami belum menikah. Oh, seperti itu ya. Oh, pantas. Ya. Jadi bintang-bintang itu menyatakan kehidupan setiap orang. Kalau ada seorang anak kaya, ada satu bintang. Itu menurut kepercayaan pada masa itu. Dan masih ada juga loh orang percaya pada masa ini. Nggak tahu ya betul atau tidak. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka melihat ke langit seperti biasalah dilihat ya. Kalau orang punya mata dimensinya bagus, seperti kita melihat satu gambar yang bisa kelihatan kayak hologram, ada gambar apa. Nggak semua orang bisa lihat ya. Kalau saya sih bisa lihat. Ngerti nggak maksud saya? Satu gambar di kertas biasa, pas begitu dilihat dengan mata kita menerawang dan bisa 3 dimensi muncul ya gambar ya. Nah, ada yang bisa lihat? Ada ya? Oh, Pak belum bisa lihat. Ya, jadi bisa lihat. Itu dulu ngetok tuh waktu saya masih kuliah di Iman, lagi baru mulai itu tahun 90-an ya. Nah, waktu mereka melihat bintang-bintang itu, oh ini begini ya, berubah begini. Kita sih lihat semuanya sama titik-titik, tapi kalau orang ahli astronomi, mungkin para majus, mereka bisa melihat, oh itu tuh bentuknya tuh seperti Leo. Sih, kita mah lihat mana sih, mana bentuknya? Tapi mereka bisa lihat. Nah, itu mereka lihat, ada bintang besar banget. Wah, ingat-ingat ternyata mereka pernah mendengar pengharapan mesianis orang Yahudi tentang seorang raja yang akan lahir, yang akan memimpin bangsa ini. Mereka pelajari, mereka percaya, mereka
dan mereka melihat. Akhirnya memutuskan untuk berjalan mengikuti bintang itu sampai ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang Majus ini, mereka itu berasal dari timur dikatakan ya. Itu pun secara tidak langsung tersirat di dalam Alkitab Matius 2 tadi mencatat bahwa orang Majus ini melihat bintang itu di timur, lalu mereka memutuskan untuk mengikutinya sampai ke Yerusalem. Sebagian besar penafsir Alkitab juga menduga para Majus ini berasal mungkin dari Babilonia atau dari Media Persia, karena sisi geografis mereka memang di sebelah timur, saudara-saudara. Juga kerajaan ini, Babel dan Persia, terkenal karena ilmu astronomi mereka. Nah, suatu hari juga orang-orang Babel ini, negara Babel ini juga mengalahkan Media Persia ya. Orang Majus mempunyai pengetahuan spesifik tentang kelahiran raja orang Yahudi ini. Mungkin itu mereka mendengar dari orang-orang Israel yang ditawan di Babel. Selama beratus tahun orang Israel ditawan di Babel, dan mereka melihat, mendengar harapan daripada bangsa Israel ini. Ini sih cuma dugaan ya, kalau mereka dari Babel atau dari Media Persia. Tapi dugaan ini lebih kuat daripada alternatif lain yang mengatakan bahwa ada yang bilang dari Cungpo, ya, dari Yesus dari Cungpo. Kenapa? Karena huruf-huruf Mandarin itu banyak sekali sama dengan arti di dalam Alkitab. Nah, nanti yang ahli itu Pak Munyo sama Pak Kurniawan yang nanti kasih penjelasan. Huruf-huruf apa sih yang sepertinya kok seperti Alkitab mengatakan ya? Saya enggak yang begitu bisa. Jadi bukan dari Cungpo, lebih tepatnya mungkin dari Babel. Nah, saudara, berita kelahiran Yesus disampaikan kepada dua kelompok orang. Ya, pertama tadi orang-orang cendekiawan, orang yang terdidik, mempunyai kedudukan, mempunyai kehormatan, orang yang terpandang itu diwakilkan oleh para Majus. Dan yang kedua kita tahu jatuh kepada orang yang sederhana, yaitu orang-orang kebanyakan, para gembala. Kita ini orang yang sederhana. Atau saudara adalah orang pertama, orang yang punya kedudukan? Kalau saya orang sederhana ya, yang diwakilkan oleh para gembala. Jadi dari sini kita dapat mengerti bahwa berita baik, berita sukacita dan sejahtera Allah itu diberitakan kepada semua kelompok orang karena Allah mengasihi semua orang. Mari sekarang kita berfokus kepada berita kelahiran Yesus yang disampaikan kepada para Majus, dan kemudian mereka memberitakan juga kepada Raja Herodes dan seluruh penduduk Yerusalem menjadi geger gempa. Dan Herodes menjadi murka. Sementara para gembala yang menerima berita ini dari para malaikat, mereka menerima berita ini dengan sukacita. Jadi ternyata ada dua respon juga kelompok orang yang menerima berita kelahiran Tuhan Yesus, berita damai ini. Terkejut, murka, gempa, geger itu penduduk Yerusalem dan Herodes merasa terancam. Tetapi di lain pihak ada sukacita itu para gembala. Nah, saat ini saudara-saudara kita akan merenungkan mengapa para Majus akhirnya melakukan perjalanan jauh dan sukar untuk mencari bayi Yesus. Tadi saya mengatakan saat mereka melihat bintang itu mereka menjadi percaya karena pernah mendengar pengharapan mesianis orang Israel. Ya. Terus walaupun orang Majus ini adalah orang yang terpandang, yang mempunyai kedudukan karena mereka ahli astronomi, tapi mereka juga mempunyai concern, mempunyai perhatian terhadap kerohanian. Nah, berbeda sekali nih dengan orang-orang yang hidup pada zaman ini. Masalah kerohanian bukan sesuatu yang menjadi concern, yang penting sebagian besar dari orang modern zaman kita ini. Tidak menjadi sesuatu yang penting pada orang zaman ini. Kita mungkin lebih mementingkan agar kemajuan usaha kita, pekerjaan, bisnis, hobi kita, kesenangan, gaya hidup. Nah itulah, kalau mau jujur,
Mungkin kita bilang, iya juga sih ya. Masalah kerohanian seringkali menjadi berat bagi kita, dan kita lakukan juga ya sederhana saja. Yang penting saya sudah datang, sudah hadir, ya sedikit-sedikit melayanilah. Lalu kedepan kita sehari-hari apa ada di dalam hati kita terus memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang Majus mempunyai kehausan dan kerinduan untuk mengenal kebenaran. Walaupun saudara mereka itu bukan umat pilihan Tuhan. Pada masa itu ada pengertian bahwa janji akan datang seorang Mesias itu hanya untuk orang Israel yang akan mendapat berkat Tuhan, orang Yahudi, bukan orang lain, orang kafir, bukan untuk bangsa Babel. Tapi mereka tetap percaya. Walaupun mereka tadi saya katakan terpelajar, terpandang, mereka rindu di dalam hal kerohanian. Saudara, antara karirnya sebagai ahli astronomi dengan kerohaniannya, ternyata mereka bisa seimbang. Dalam hidup ini kita perlu memperhatikan keseimbangan ini. Bukan hanya kehidupan bisnis kita, karir kita yang menjadi concern kita, tapi juga menuntut pertumbuhan spiritual kita. Saya memberi contoh di dalam Alkitab. Beberapa orang, saudara mengenal Nikodemus, ya. Dia seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia datang merendahkan hati, bertanya kepada Yesus. Dia mau belajar pada Yesus. Padahal Yesus baru muncul waktu itu, baru muncul pelayanannya. Mungkin belum setahun, saudara. Seorang yang masih muda, umur 30-an. Sedangkan dia seorang Farisi yang sudah senior. Sini siapa yang umurnya 30? Coba ada 30 ya. Hah? Pak Bunga baru 30 ya? Anda 30? Belum? Baru 20 lebih? Kayaknya tanggung kamu ya, nggak ada yang 30 di sini. Yunus 30 ya? 5. Hah? 25. 25. Ih, Yunus masih kecil lah, 25, tapi badannya gede, bewoknya udah panjang. Nggak ada yang 30 ya di sini. Iya kan? Ya seperti Yunus lah gitu kan, masih muda banget ya. Dia masih muda banget, tapi dia datang. Dia berkata begini. Maksud saya Yesus masih muda ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, ia datang pada waktu malam, Nikodemus ini ya, kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Nikodemus memanggil Yesus dengan sebutan Rabi atau guru, padahal dia sendiri adalah pemimpin agama. Dia guru, dia Rabi. Dapat dipastikan dia pasti lebih senior dari Yesus dari umur, mungkin juga dari pengalaman pelayanannya. Tetapi Nikodemus ini rendah hati. Dia menghormati Yesus dan mengakui jika Yesus itu diutus oleh Allah. Bapak Ibu, sementara orang Farisi lainnya justru mempertanyakan kuasa Yesus dan memfitnah Yesus melakukan tanda-tanda mukjizatnya itu dengan kuasa Beelzebul. Orang Farisi yang lain, ya. Dari sebagian besar orang Farisi, mereka membenci Tuhan. Matius 12 ayat 24 menulis begini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Beelzebul, mengusir setan. Nah itu waktu peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang diseduli. Nah, ada orang-orang Farisi di situ merasa kalah pamor, jadi sirik, jadi berkata, dia pasti itu kuasa dari Beelzebul itu, setan, penghulu setan. Sementara kita melihat Nikodemus juga seorang Farisi, tapi dia rindu mencari kebenaran. Ya, sama seperti para Majus. Itu contoh pertama. Contoh kedua, saudara, itu seorang businesswoman. Sini siapa businesswoman atau wanita karir? Coba ada banyakkah? Coba katakan. Wanita karir, businesswoman, kan nggak ada ya? Ibu rumah tangga semua ya. Nah ini namanya Lydia businesswoman. Saya boleh bisnis dong, yang nama saya Lydia.
Lydia ini adalah seorang pedagang kain ungu. Pasti koleganya itu adalah orang-orang terhormat, para petinggi, pejabat dari kalangan istana. Karena saudara, kain ungu itu hanya dipakai oleh para bangsawan dan kalangan istana, raja ya. Rakyat biasa tidak boleh memakai kain ungu. Kalau saudara pergi ke Israel sekarang juga terlihat ya, rumah-rumah orang rakyat biasa sama rumah-rumah pejabat, ya sekarang presiden ya, bukan raja ya, itu catnya berbeda. Katanya kalau di Cuko juga gitu ya, rumah rakyat biasa nggak boleh dicat kalau masalah. Terus kalau rumah pejabat catnya merah apa gitu. Jadi ini juga kain ungu tidak boleh dipakai sembarangan. Dan kain ungu juga dipakai untuk menutupi tabut perjanjian. Ya. Dan juga Yesus pernah dilulukan, diejek memakai kain ungu waktu dia mau disalibkan. Lalu mereka para prajurit mengolok-olok Yesus, mengatakan, engkaulah raja orang Yahudi. Itu diolok-olok, bukan diakui, diolok-olok ya. Jadi kain ungu itu adalah kain yang di situ mahal harganya. Katanya membelinya itu dihitung dengan perak, saudara. Membayarnya dengan perak pada waktu itu. Dihitung beratnya, berapa nih kain ungu panjangnya, berapa berat peraknya. Jadi kain ungunya hanya untuk keluarga bangsawan dan kerajaan. Jadi dipastikan bisnis yang seperti ini koleganya siapa. Dan dia adalah pasti seorang wanita yang kaya raya, saudara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15 di sana. Menceritakan bahwa seisi rumahnya Lydia ini dibaptis bersama dengan dia. Jadi dia pasti memiliki pembantu-pembantu atau mungkin juga kerabat yang lain tinggal bersama dia. Ya, seperti kita tahu Lot tinggal bersama dengan Abraham. Nah, begitulah mereka. Kalau rumah besar itu bisa berapa keluarga tinggal satu tempat bersama. Jadi koleganya itu banyak bisnisnya itu bisnis gede ya, bisnis besar. Tapi Lydia yang sibuk ini pun dia tidak merasa bisnisnya itu menghalangi dia melayani Tuhan. Seringkali kalau bisnis kita sudah mulai repot, sudah mulai membesar, itu menjadi penghalang buat kita datang beribadah melayani Tuhan. Benar nggak saudara? Nah, Lydia ini meresponi Injil dan melalui dirinya justru pintu terbuka bagi pelayanan di wilayah itu di Filipi, ya pelayanan Paulus. Ketika memberitakan Injil, dia menerima Injil Tuhan. Dan melalui Lydia inilah perintisan gereja di Filipi berkembang di wilayah itu di Makedonia Utara, Yunani Utara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik tadi kita melihat Nikodemus maupun Lydia ini, mereka mempunyai kesibukannya sendiri, kedudukannya sendiri, orang yang terpandang, orang mampu, tapi mereka juga tidak merasa puas dengan kehidupan mereka itu. Wah, sudah cukup ya, saya sudah pemimpin agama, saya sudah tahu semuanya, orang yang dekat dengan Allah. Tapi dia tetap mencari kebenaran itu dan melihat kebenaran di dalam diri Tuhan Yesus. Nikodemus mencari. Dia di dalam kesibukan bisnisnya dia masih bisa melayani Tuhan. Satu lagi saudara, di abad 18 ada seorang namanya Ambunsi. Dia itu seorang pedagang kelontong keliling yang berdagang itu dengan jalan kaki, menjajakan dagangannya. Kalau sekarang enak ya saudara, kita jualan online lebih ramai daripada jualan keliling. Nah, Ambunsi ini dia belajar banyak agama. Semua agama dipelajarinya, dia memperdalam karena dia rindu mencari kebenaran. Tapi dia tidak menemukan kebenaran di dalam agama-agama itu. Suatu hari dalam perjalanan dia berdagang ke kota Karang Ampel, di situ dia melihat seorang Belanda sedang membaca sebuah buku, nampaknya kok teduh gitu. Lalu dia bertanya kepada orang ini, namanya Herklots ya, si Belanda ini. Dia tanya, buku apakah yang sedang Anda baca? Si Mr. Herklots bilang, ini adalah Alkitab. Lalu
mereka berdiskusi, jadi nggak jadi jualan saudara ya, duduk di situ. Mr. Herbert ini menceritakan apa yang ditulis di dalam Injil itu berbahasa Jawa. Dia sangat tertarik sekali sampai tidak terasa. Waktu terus berjalan, akhirnya si Belanda ini melihat, dia kayaknya suka, senang, dikasihlah pinjam Bible dari Jawa itu, bahasa Jawa itu dipinjam dan dibacanya oleh si Anggunsi ini. Dengan penuh kehausan dia baca Injil itu. Kita kalau baca Alkitab, setiap pagi kita baca renungan singkat aja, pendek cuma baca ceritanya. Kadang-kadang terus terang ya, saya pun mengakuinya kadang-kadang Alkitab yang harus kita buka udah ada di situ. Misalnya renungan harian apa dari mana-mana, cuman kasih alamatnya, malas baca, itulah baca aja ceritanya apa. Ceritanya tentang si Budiana dapat berkat gini. Ya udah, puji Tuhan. Kita merasa udah, saya sudah renungan loh, saya sudah saat teduh. Tapi tidak dengan Anggunsi. Dia baca saudara, dan dia merasa rindu. Akhirnya Anggunsi ini harus berjalan berkilo-kilo kilometer untuk PA, belajar Alkitab, penyelidikan Alkitab, dan dia lakukan sampai akhirnya 13 orang dibaptis di dalam keluarganya di Cirebon tanggal 13 Desember. 2 hari lagi nih akan ada peringatan. Karena tanggal 13 Desember itu menjadi hari jadi gereja GKI. GKI apa nih? Ya, GKI di Indramayu, GKI Indramayu. Tanggal jadinya 13 Desember, saudara. Jadi tahun 1858, udah lama gereja itu udah keluar. Itu bermula dari rumah Anggunsi yang dipakai untuk ibadah. Seorang yang menyempatkan waktunya mencari kebenaran, dan dia mendapatkan di dalam Injil Tuhan. Nah, Anggunsi ini rindu akan kebenaran seperti Majus. Ketika mereka mendengar berita Injil, mereka pun menjadi percaya. Kedua saudara, bukan hanya percaya lalu berhenti dan cukup, mereka itu bertindak, pergi mencari bayi Yesus, para Majus ini, dan mereka pun menyembah Tuhan. Saudara-saudara, para Majus ini menyadari sesadar-sadarnya bahwa mereka mau pergi menyembah seorang anak, seorang bayi, ya. Tapi bayinya bayi raja, saudara. Makanya mereka datang ke istana Herodes mencari bayi itu. Bolehlah seorang yang sudah senior kayak kita nih, secara umum kan anak-anak yang hormat kepada orang tua, benar nggak? Ada nggak orang tua secara umum nih, kalau lewat depan anak-anak misalnya, permisi ya, permisi, ada nggak? Mungkin ada ya. Anak 2 tahun nggak ngerti apa-apa nih, dia lagi nyusu gitu, misalnya lagi tidur lagi nyusu, terus kita mulai permisi ya deh, aku mau lewat. Nggak pernah tuh saya lihat itu. Tapi kalau anak raja yang sedang nyusu di situ kan ada yang gayangnya, ada yang jaga dia, ya kita nunduk juga kan, ya nggak apa-apa lah, itu kan anak raja, benar nggak? Anak presiden misalnya. Tapi ini waktu mereka berpikir itu anak raja Herodes, mereka datang ke sana, ternyata bukan. Dan kenyataannya mereka menemukan anak itu di sebuah rumah sederhana, bukan di kandang tadi ya. Jadi apakah mereka bergumul? Kalau saya sih bergumul juga, mungkin mereka bergumul. Bener gak nih? Bukannya itu tanda bintang besar itu biasanya raja yang lahir lah, kok ini kok bintangnya jatuh di sini, di rumah sederhana ini. Dilihat ibunya, ibunya bersahaja. Itu anaknya juga, nggak keren ya. Entah Yesus yang montok apa kurus gitu, nggak tahu dah. Tapi pokoknya bukan anak raja, saudara. Luar biasa ya. Para Majus ini kan dia sudah percaya pada pimpinan bintang itu, mereka percaya itu pimpinan Tuhan. Tidak ragu mereka datang menyembah. Luar biasa saudara. Rendah hati dan ketaatan dari para Majus ini. Walaupun mereka mempunyai keilmuan, kepandaian yang banyak, mereka masih mau menyembah Tuhan.
tidak mau lagi merendahkan hati, mencari dan menyembah Tuhan. Tanpa Tuhan juga mereka sukses, nggak butuh Tuhan. Tadi pagi saya cerita, saya punya teman di media sosial, saudara-saudara, orang Korea ini. Biasa orang Korea itu Kristen, karena saya ada beberapa teman juga orang Korea, orang Kristen gitu. Kita suka diskusi tentang Koreaan pakai bahasa Korea, ini keren, mudah. Sekarang mah ada translate Google ya, gampang lah. Dari bangsa mana juga kita bisa ngomong. Nah, jadi satu orang ini dia adalah pengusaha punya pabrik di Tangerang. Jadi lumayan ngerti Indonesia ya. Punya pabrik di Tangerang, pabrik apa saya lupa. Terus ngomong-ngomong saya tanya dia, kamu Kristen? Karena yang lain-lain Kristen teman Korea saya. Bukan, dia bilang, saya tidak punya agama saya orang tua saya. Karena mereka yang membuat saya ada, dan mereka lah yang membuat saya seperti sekarang ini. Jadi dia sukses banyak uang, dia sukses lah, masih muda. Wah, saya langsung ini dia nih. Susahnya bilangin orang kaya, orang sukses tentang Tuhan. Dia merasa menjadi orang. Yang penting keluarga saya untuk saya dulu. Wah, saya pikir saya nggak nyaman nih kalau ngomong sama orang yang dalam hal ini tidak seiman gitu. Saya sedang tidak nyaman, sering nggak mau bersahabat gitu. Kadang-kadang kalau di medsos orang Muslim orang apa mau minta persahabatan saya suka nggak mau. Tapi Tuhan bilang begini di dalam hati saya, kok kamu bertemannya semua teman-teman saya pendeta-pendeta di Facebook, majelis anggota jemaat, nggak ada orang orang di luar itu. Lalu kamu kapan jadi saksi? Akhirnya saya terima, tapi saya terima cewek-cewek, perempuan. Kalau yang laki mah resek ya, suka aneh-aneh gitu. Jadi saya terima perempuan. Jadi kok orang kalau udah sukses dia seringkali tidak merasa butuh Tuhan. Ya itu contohnya tadi teman saya ini orang Korea ini ya. Justru kepandaian dan kesuksesan mereka itu membawa mereka jauh daripada Tuhan. Ada banyak alasan mereka menjauh dari Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada pimpinan Tuhan. Mereka sombong, saudara. Adapun mereka seorang Kristen, mereka hanya memilah dan memilih firman Tuhan yang cocok dengan dirinya dan mengkebiri firman Tuhan yang lain yang menghambat dia. Ada seorang yang saya kenal juga, seluruh keluarganya adalah aktivis gereja dan sangat baik, orang tuanya, ibunya. Tapi orang ini, saudara, sukses luar biasa, kaya raya, tapi hidupnya tidak benar. Menyelundupkan barang masuk biasa kan kena pajak, enggak. Dia selundupkan, bikin pokoknya perkara-perkara ada selingkuhan dan sebagainya. Orang tuanya juga tidak berdaya untuk tegur anaknya. Udah gimana ngomongnya ya, karena dia yang support keluarga. Saudara sekalian, kadang-kadang orang kalau kaya raya mereka tidak benar Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Mereka hanya menjadi orang Kristen untuk mengklaim berkat Tuhan, janji Tuhan yang menyenangkan mereka, tanpa mau taat kepada Tuhan. Berkat Tuhan datang kepada kita kalau kita taat kepada Tuhan. Tapi saudara jangan berpikir, kalau kita taat pada Tuhan, Tuhan berkati kita. Dan sekarang kita melihat kehidupan kita, saya apa nih? Saya begini nih, masih hidup dalam kekurangan. Lalu kita berpikir, apa Tuhan tidak berkenan pada saya? Lalu si kaya berkata, Tuhan berkati saya loh. Padahal dia hidup tidak benar, tidak menghormati Tuhan, mengkebiri firman Tuhan. Kurang diberkati Tuhan bukan karena kita berkat secara materi. Karena banyak orang Kristen juga hamba-hamba Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya dalam kacamata dunia itu sengsara. Ya, dan banyak orang seperti Mazmur mengatakan, orang
orang fasik hidupnya berkelimpahan. Jadi saudara jangan mengukur semua itu berkat materi itu atas perkenanan Tuhan, bukan itu ya. Saya harap kita selalu mengerti. Jangan lagi itu menjadi satu pikiran mengganggu iman kita. Nah saudara, kemudian mengapa para majus ini akhirnya melakukan perjalanan jauh dan sukar untuk mencari Yesus? Selain tadi mereka percaya dan ingin menyembahnya, mereka juga ingin memberi persembahan yang terbaik. Mereka memberi dan berkorban. Jalan begitu panjang, resiko mencari Tuhan. Perjalanan mereka itu panjang, kurang lebih sekitar 2 tahun melewati gurun. Saudara, itu bukan satu perjalanan yang enak ya. Karena di gurun pagi, siang itu panas luar biasa, angin, apanya tuh pasir. Makanya orang sana tuh cadar sampai itu maklum ya, keadaan di sana, jangan di sini pakai begitu, nanti kesering. Nah, dari sana siang panas, malam dinginnya luar biasa ya, anginnya itu perubahan cuaca begitu rupa kita bisa sakit. Tapi mereka menempuh perjalanan itu. Belum lagi rapoknya dan sebagainya, lama lagi perjalanannya. Mungkin mereka kekurangan makan, kekurangan minum di perjalanan ya, sebelum ketemu desa yang lain untuk membeli langsung mereka. Mereka mau datang untuk memberi persembahan emas, kemenyan dan mur. Ini menandakan penghormatan kepada Tuhan. Itulah persembahan dan pengakuan terbaik kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mengakui Yesus bayi ini sebagai pemimpin di dalam kehidupan para majus, sebagai raja, imam, dan nabi, sebagai orang yang diurapi Allah. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita refleksikan di dalam persembahan kita. Bapak Ibu, ada orang tenaga boleh saya keluarkan, pikiran, pokoknya saya mah kalau diminta bantuan siap sedia, datang dia melayani. Tapi kalau masalah dana enggak pernah bisa. Itu dia berat. Persembahan kita yang terbaik itulah ketika kita merasa waktu saya memberi ini hatiku sakit. Ada orang bisa kasih dana, bisa kasih tenaga, bisa kasih ide, bisa ada di gereja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, cuci piring, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bahkan membersihkan toilet, saudara. Ada orang mau. Tapi kalau dibilang anak semata wayangnya menjadi hamba Tuhan, enggak. Itulah persembahan yang terbaik ketika kita bergumul untuk memberikannya, tapi kita menguatkan hati, aku berikan. Itulah persembahanmu yang terbaik, bukan uang kamu yang banyak itu yang kamu nggak pusing lah. Kalau kasih itu sih nggak apa-apa, besok dapat lagi gitu ya. Kalau tenaga nggak apa-apa lah, saya udah mulai pensiun, saya bisa masuk sini. Ada orang juga memberikan uang gampang, tapi jangan waktu ya. Saya nggak bisa loh kalau waktu, dan nggak pernah bisa ada waktunya. Pokoknya kalau ada perlu apa gereja ini, ada perlu untuk dana, kasih tahu saya support. Tapi jangan dong kalau waktu ya. Ya masing-masing orang kan ada bagiannya masing-masing. Ada yang kamu keluar tenaga, saya keluar dana, kamu keluar ini. Saudara, waktu kita melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Dia, hati kita sakit. Di situ maju dulu, mau nggak ya, kasih nggak ya, kok nggak ya. Itulah persembahan yang terbaik. Belajar saudara hari ini seperti orang-orang majus ini. Mereka itu sudah nyaman di sana. Ngapain lagi jalan begitu jauh, nggak tentu arahnya. Maksudnya arahnya sih tahu ya, tapi nggak tentu apa sih memang benar nggak. Waktu kita melayani juga kadang-kadang saudara. Waktu kita melayani tidak selamanya jalannya rata, lurus. Ketika kita melayani Tuhan juga seperti para majus ini melayani Tuhan,
tidak mudah, mengalami banyak hambatan. Waktu kita melayani, sampai kita bisa keluar air mata, sampai kita nangis, bergumul, itulah kamu sudah melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan happy-happy, semuanya lancar, jangan-jangan kita belum melayani Tuhan, tapi melayani diri kita sendiri. Adalah gesekan dalam kita melayani Tuhan. Tapi secara manusia kita boleh marah. Hari ini saya marah, tapi harus bangkit dong. Jangan karena kekecewaan itu, perasaan tidak nyaman itu membuat kita mundur. Herodes marah. Apakah Majus ini tidak tahu? Apakah Majus ini pikir Herodes itu baik? Pasti mereka orang biasa tahu. Apakah mereka mundur mencari Yesus ketika di istana tidak ada? Tidak, kan mereka jalan terus. Nah, Bapak Ibu, kemarin malam waktu saya persiapan terakhir, saya buka YouTube, keluar gitu karena saya ada follow namanya Dr. Richard Lee. Ibu-ibu tahu nggak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Pasti tahu nih, Ibu Yulita tahu lah, nggak tahu ya. Dr. Richard Lee, saya bukan promosi dia ya. Saya juga tahunya belakangan Pak Ji malah lebih tahu dulu apa bilang. Ya ada kasus tuh, begini. Nah, jadi kasus nih. Kemarin saya lihat kasusnya itu menang ternyata ya. Dia ditangkap 2 tahun itu, ditangkap 2 kali, Desember, datang polisi sampai semua tetangga tahu dia jerit-jerit nangis-nangis ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan pembunuh, perampok, orang-orang kriminal yang mukanya sangar-sangar. Sedangkan dia mukanya klinis-klinis gitu, kayak si penjung. Kan takut ya, mana Chinese lagi ya. Dia bilang, kerugian saya besar. Pertama, 5 menit pertama dia happy, dia gila, dia panggil istrinya, dia peluk, dia cium, dia telepon papa mamanya, dan mereka berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih mendengar doa mama, mendengar doa papa, gitu, papa mamanya ya. Saya ikut bersuka cita, saya ikut senang ya. Oh dia mau sebut Yesus gitu ya, dia bilang, ya puji Tuhan, terima kasih Yesus, dia bilang gitu dokter Richard. Saya ikut senang. Tapi saudara, apa yang terjadi? Setelah 5 menit berikutnya, dia durasinya 28 menit, sampai terakhir dia penuh dengan kemarahan dan kebencian kepada artis yang menggugat dia ini. Jadi dia review produk artis ini, skincare lah gitu, ternyata abal-abal yang membuat flek besar dan sebagainya. Saya pernah juga jadi korban flek hitam besar hangus gitu karena skincare abal-abal. Ya. Jadi dia kasih tahu tuh produk ini boleh, produk ini enggak gitu. Jadi dia edukasi kita wanita Indonesia. Nah, si artis ini nggak senang pidanakan dia sampai dia akhirnya 2 tahun ini dia bilang hati saya susah, dia bilang saya mau kasih tahu ini penderitaan saya 2 tahun. Di akhir kalimat dia berkata, sampai saya mati menutup mata, saya tidak akan memaafkan artis itu. Saya mau pikir apa caranya, bagaimana saya harus membalas dia. Wah, kenapa? Dia kan puji Tuhan Yesus ya. Udah senang-senang mukanya girang gitu. Kenapa? Di belakang mukanya kayaknya penuh dengan kemarahan, kebencian. Saudara-saudara, aduh saya sedih juga. Gitu. Wah, mana ini ya? Bentar, kalau sempat saya mau benar betul ya. Jadi saudara-saudara, kita di dalam pelayanan kita, di dalam kita berinteraksi, mungkin kita mengalami kecewaan. Wajar sih secara manusia, dia juga pernah tuh disalahpahami, apa nangis-nangis saya di rumah, tapi dikuatkan lagi sama Pak Haji ya. Ya udah, abis itu udah nangis sekali, udah jangan ngomong keluar, jangan diambil lagi. Sekarang saya baik-baik saja tuh sama orang-orang bikin saya nangis. Ya bukan Iva nggak pernah bikin saya nangis. Kok mereka salah paham gitu gini. Sekarang jadi hopen sama saya gitu. Saudara-saudara, manusiawi kalau kita, tapi
Jangan sampai kemarahan kita itu dipakai oleh iblis memecah kita. Nggak boleh loh, kekecewaan kita membuat pelayanan kita mundur. Maju terus mencari Yesus. Saat ini kita sebagai orang percaya, apakah kita rindu datang menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, bersedia merendahkan diri? Kamu pengalaman, saya juga pengalaman. Kita merendahkan hati, saudara. Mungkin kita bisa salah, tidak ada yang sempurna, ya. Walaupun kamu pengalaman bilang itu, jangan kita kekeh gitu. Mari kita merendahkan diri. Melayani Tuhan dengan kepandaian, kemampuan yang telah kita terima dari Tuhan. Anak-anak muda yang sedang berbisnis, kamu sibuk ya, kamu repot ya, sampai kamu menarik diri dalam pelayanan. Sampai kapan kamu mau menunggu? Tadi habis kebaktian 1, ditanya Hesron, panggil saya Bu, karena dia kemana ada bilang temannya mau datang ke sini kebaktian. Itu orang belum datang ke sini sudah meninggal Bu, baru sampai 4 sore, jam 4 pagi. Hah? Kenapa? Sakit apa? Nggak tahu. Nah saudara, itu masih muda loh, anaknya masih kecil, seumuran si Hesron kita. Ayo loh anak-anak muda, kita kamu sibuk ya, kamu sibuk di dalam karir kamu sampai kamu menarik diri. Kita pakai waktu yang terbaik. Justru waktu kamu yang susah itu, yang kamu sibuk itulah, itu yang terbaik pelayanannya, yang Tuhan mau. Bukan persembahan. Tuhan bilang apa itu persembahan kamu banyak-banyak. Waktu kamu kasih persembahan, kamu tidak meneteskan air mata, tidak merasa sakit gitu. Mungkin kalau misalnya orang yang sederhana uangnya segitu aja, kayak janda yang hanya punya 2 peser itu sakit buat dia. Dia persembahkan kepada Tuhan, itu uang kecil, tapi Tuhan bilang persembahannya lebih daripada semua orang. Itu karena udah sakit. Nah kamu sakitnya di mana? Ayolah kita persembahkan kepada Tuhan. Mengambil resiko, berkorban, menyangkal diri kita, baru itu namanya kita mengikut Tuhan. Rela kita beri yang terbaik. Kalau kita tidak pernah menyangkal diri, kita belum lagi Tuhan. Berita kelahiran Tuhan Yesus telah disampaikan kepada engkau dan aku. Apakah kita juga bersedia menyampaikan berita baik ini kepada mereka yang membutuhkannya? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan melalui bintang, melalui malaikat, menuntun anak-anak Tuhan, para gembala dan juga majus untuk datang menyembah bayi Yesus, anak yang masih kecil ini, karena Dialah Raja kami. Hari ini Tuhan, bahkan kami telah mendengar berapa tahun, berkali-kali, berpuluh kali berita tentang kelahiran Tuhan. Tapi mungkin kelahiranmu itu hanya dirayakan sebagai suatu acara, bukan menjadi suatu kehidupan di dalam hidup kami, di mana Tuhan Yesus bertumbuh di dalam hati, pikiran, hasrat kami, sehingga kami boleh hidup menjadi satu dengan Engkau dan kami. Ampuni kami di dalam kepandaian kami, keegoisan kami merasa kami perlu menjaga harga diri kami. Kami tidak mau saling mengampuni, tidak mau saling mengalah demi keutuhan bersama, baik di dalam keluarga maupun di dalam hubungan kami dan masyarakat di dalam gereja. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Silakan.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak jemaat, persembahan Natal hari ini minggu kedua. Kita akan memberikan persembahan Natal bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat memasukkannya ke dalam amplop dan menuliskannya sebagai persembahan Natal. Ibadat Natal, perayaan Natal umum di tanggal 24 Desember pukul 18 ataupun 6 sore. Kebaktian Natal umum tanggal 25 Desember pada pukul 9.30 pagi. Perayaan Natal sekolah minggu tanggal 18 Desember pukul 9.30 pagi. Perayaan Natal remaja akan diadakan pada tanggal 17 Desember hari Sabtu pukul 16.30 atau 4.30 sore, setengah 5 sore ya Bapak Ibu yang punya anak remaja. Untuk tanggal 25 Desember kita akan mengadakan acara tukar kado setelah kebaktian Natal. Nilai kado seperti yang tertulis adalah sebesar 30.000. Mengundang seluruh jemaat dan simpatisan dapat ikut dalam acara tersebut. Namun ini Bapak Ibu tidak wajib ya. Persekutuan doa setiap Kamis pukul 19.30. Di minggu ini adalah dan di tahun ini adalah terakhir kalinya kita akan mengadakan persekutuan doa, karena di tanggal 22 nanti persekutuan doanya sudah diliburkan dan akan dimulai lagi di tahun yang akan datang. Mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum pernah hadir, terutama untuk hadir di dalam persekutuan doa yang terakhir di tahun ini. Apakah masih ada waktu? Demikianlah waktu jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh iya, maaf ketinggalan. Untuk nanti sore jam 4 kita akan mengadakan olahraga bersama. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita datang bersama-sama, kita berolahraga. Mari kita tingkatkan kesehatan. Bagi yang ada waktu bersedia datang jam 4 sore kita mulai ya Bapak Ibu. Masih ada? Demikianlah waktu jemaat. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Petugas persembahan Ibu Rita dan Ibu Asna. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menaikkan satu pujian, oh betapa indahnya.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat kami ini. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Biar kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami renungkan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Kiranya firman-Mu ini juga dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga akan berdoa bagi hamba-Mu di tempat ini, biar kiranya Engkau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu, sertai dia dimanapun dia berada. Berikanlah selalu kesehatan yang baik, agar supaya Tuhan, hamba-Mu di tempat ini boleh melayani terus dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini pun kami telah memberikan persembahan kami. Sebagian kecil yang ada pada kami, hari ini kami berikan untuk Engkau ya Tuhan. Dan biar kiranya persembahan yang baru kami berikan ini, itu adalah untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya persembahan ini pun boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, dan itu boleh berguna bagi gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk persembahan ini hanya di dalam satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Doa pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, marilah kita menutup ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Kita harus membawa berita. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulang dengan sejahtera tiba berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Maranatha.